Perkenalkan, namaku Aulianisa Rahma Derusyadi, biasa dipanggil Rahma. Aku salah satu mahasiswa hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Angkatan 2018. Saat ini, aku sedang melaksanakan program KKN Pulang Kampung dengan tema Sinergi Perguruan Tinggi dengan Masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan melalui kuliah kerja nyata. KKN atau kuliah kerja nyata merupakan bentuk dari pengabdian mahasiswa kepada masyarakat dengan cara menerapkan atau mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama masa perkuliahan. Nah, dikarenakan pandemi COVID-19 nyata kunjung berakhir sejak 1 tahun terakhir, KKN Undip dilakukan secara daring dan dilaksanakan di kampung halaman masing-masing. Ngomong-ngomong soal kampung halaman, ini adalah kampung halamanku, Kabupaten Pati. Sebuah kota kecil yang jaraknya kurang lebih 2 jam perjalanan dari kota Semarang. Di sini, aku akan melaksanakan KKN-ku selama 45 hari, tepatnya di RT 6, RW 5, Kelurahan Pati Kidul. Kelurahan Pati Kidul merupakan salah satu wilayah yang letaknya berada di pusat Kabupaten Pati. Kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Pati Lor dan Desa Ngarus di sebelah utara, Desa Panjunan dan Desa Belaru di sebelah selatan, Kelurahan Pati Wetan di sebelah timur, dan Desa Pelangitan di sebelah barat. Kelurahan Pati Kidul terdiri atas 41 rukun tetangga, 5 rukun warga, dan 114 dawis dengan jumlah penduduk sebanyak 6.891 jiwa, laki-laki sebanyak 3.344 jiwa, dan perempuan sebanyak 3.547 jiwa. Potensi unggulan yang dimiliki oleh Kelurahan Pati Kidul adalah sumber daya manusia. Masyarakat Kelurahan Pati Kidul sebagian besar bermata pencaharian sebagai pekerja di sektor jasa. Potensi lain yang dimiliki Kelurahan Pati Kidul ialah lokasinya yang strategis terletak di pusat Kabupaten Pati, dekat dengan pemerintahan Kabupaten Pati. Luas wilayah Kelurahan Pati Kidul sebesar 94,150 hektar area yang didominasi oleh wilayah pemukiman dan perkantoran. Kelurahan Pati Kidul memiliki beberapa sarana pendidikan, misalnya seperti TK Aisyah 02 Pati dan SDN Pati Kidul 1 Pati, yang dulunya merupakan tempat aku bersekolah. Kelurahan Pati Kidul juga memiliki pasar dan fasilitas kesehatan seperti klinik dan posyandu. Kalau ini RT 6 RW 5 yang menjadi tempat KKN-ku. RT 6 terdiri atas 57 kepala keluarga. Wilayahnya berbatasan dengan RT 5 dan RT 7. Mayoritas penduduk di sini bekerja di sektor jasa dan perdagangan. Pada bulan Juli lalu, sekitar beberapa waktu setelah Lebaran Idul Fitri, terjadi peningkatan angka pasien COVID-19 di Kabupaten Pati. Hampir semua wilayah di Kabupaten Pati menunjukkan warna merah, tak terkecuali di Kelurahan Pati Kidul. Hal ini berpengaruh pada meningkatnya jumlah pasien yang harus diisolasi. Isolasi sendiri dapat dilakukan secara terpusat, yaitu di hotel kencana, maupun di rumah masing-masing atau secara mandiri. Dalam rangka mencegah adanya tindak isolasi mandiri secara diam-diam setelah mendapati hasil tes positif COVID-19, aku membuat sebuah program edukasi yang bertajuk Stop Isolasi Mandiri Diam-Diam, yang mana merupakan program dengan tujuan memberikan informasi pada masyarakat RT 6 RW 5 Kelurahan Pati Kidul terkait langkah-langkah awal apa saja yang harus dilakukan apabila terpapar COVID-19 dan menekankan pentingnya melapor apabila terjangkit COVID-19.
Program ini merupakan kolaborasi aku dengan Ketua RT 6 RW 5 Kelurahan Pati Kidul dengan cara membuat pamflet yang disebarkan ke masyarakat RT 6 RW 5 Kelurahan Pati Kidul. Proses pembuatan edukasi stop isolasi mandiri diam-diam dimulai dari pengumpulan informasi terkait langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan setelah mendapati hasil positif COVID-19. Aku mengakses beberapa website seperti Komite Penanganan COVID-19, Halodoc, serta di Jakarta Post untuk mengumpulkan informasi yang kemudian kurangkum menjadi satu. Selanjutnya, bagian yang paling kusukai, mendesain. Aku mendesain pamflet ini di situs editing online yang bernama Canva. Situs ini menyediakan banyak sekali ilustrasi menarik yang membantuku membuat pamflet ini menjadi lebih menarik. Setelah menyelesaikan desainnya, langkah selanjutnya yang kulakukan adalah menghubungi Ketua RT 6 RW 5 Kelurahan Pati Kidul. Di sini, aku memperlihatkan desain pamflet yang sudah jadi dan siap untuk dicetak. Pamflet ini berisikan informasi langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh orang yang baru saja mendapati dirinya positif COVID-19, seperti lapor ke puskesmas dan tokoh masyarakat setempat, mengabari orang-orang yang pernah berkontak dekat, serta pahami protokol kesehatan untuk isolasi mandiri. Langkah terakhir setelah mencetak pamflet adalah menyerahkan pamflet ke Ketua RT 6 RW 5 untuk disebarkan oleh pengurus RT. Ketua RT 6 yaitu Bapak Isnanto sangat membantuku dan memudahkanku dalam melaksanakan KKN dari ini. Masalah lain yang ada di RT 6 RW 5 Kelurahan Pati Kidul adalah masalah sampah, di mana perhatian masyarakat untuk mengelola sampah masih kurang baik. Misalnya saja tidak memilah antara sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Sesuai dengan tujuan berkelanjutan nomor 11, yaitu kota dan komunitas yang berkelanjutan, salah satu target yang ingin dicapai adalah adanya perhatian masyarakat terhadap pengelolaan limbah. Nah, salah satu yang menjadi perhatian aku adalah kesadaran masyarakat untuk memilah sampah B3 rumah tangganya. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memilah sampah B3 rumah tangga, aku membuat sebuah program edukasi yaitu Yuk Pilah Sampah B3-mu dalam limbah rumah tangga. Program ini ditujukan untuk memperkenalkan lebih lanjut apa itu sampah B3, jenis-jenis sampah B3 dalam aktivitas rumah tangga, dampak dari pengelolaan sampah B3 yang buruk, serta langkah-langkah yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat untuk berkontribusi dalam mengurangi dampak negatif sampah B3 pada lingkungan. Nah, kali ini aku bekerja sama dengan Ibu-Ibu Dawis RT 6 RW 5. Sampah B3 yang sering kita jumpai misalnya adalah kaleng aerosol bekas dan baterai yang sudah kehabisan daya. Kalian tahu tidak, kalau kedua sampah ini seharusnya tidak dibuang bercampur dengan sampah lain. Kaleng aerosol bekas sebaiknya dibuang tersendiri. Jangan pernah mencoba untuk membakarnya ya, karena kaleng ini udah meledak. Baiknya, kalian bisa pisahkan kaleng aerosol ke tempat pembuangan tersendiri. Untuk baterai yang telah kehabisan daya, kalian perlu memberi solatif pada kedua ujungnya. Sama seperti kaleng aerosol, baiknya baterai dibuang secara terpisah dari sampah lainnya. Selain memberikan buklet, aku juga melakukan Zoom meeting dengan Ibu-Ibu Dawis loh. Walaupun pesertanya cuma sedikit, dikarenakan ada beberapa orang yang kurang familiar dengan aplikasi Zoom.
Selamat malam, apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar, Mbak. Oke, selamat malam ibu-ibu sekalian. Saya kenalkan, nama saya Auliansa Ramadhani Jadi. Di sini saya akan menjelaskan program KKN saya yang kedua yang berkaitan dengan SDGs, yaitu mengenai sampah B3 rumah tangga. Berikut saya akan tampilkan buket yang saya sudah kirim di WhatsApp group ibu-ibu. Sekian dulu ya cerita dari aku. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah! Nama saya Isnato, Ketua RT 06 RW 05 Juanan, Kelurahan Parigidul. Dari mahasiswi UNIP, Mbak Rahma, Bapak RT 06 RW 05 di atas. Alhamdulillah kami warga yang sebetulnya tidak mengetahui ya paling tidak ada sedikit ilmu lah untuk menambah apa itu isolasi tadi. Kenalkan, saya Sofi, salah satu warga dari RT 6 RW 5 Kelurahan Parigidul. Ingin mengucapkan terima kasih kepada program Mbak Rahma yang membahas tentang pemilahan sampah B3. Menurut saya program ini sangat bermanfaat dan mengedukasi untuk masyarakat umum. Terima kasih.